Sahabat, hari ini kita akan merenungkan satu topik berjudul Mendapat Kesembuhan Sempurna. Sahabatku, apa yang kita sangat harapkan ketika kita sedang menderita sakit? Ya tentu saja kita ingin sembuh, bukan? Sakit ringan maupun sakit berat, tentu kita ingin segera sembuh. Tetapi kadang tidak mudah mendapat kesembuhan. Saya pernah sakit batuk sampai 3 bulan karena tidak segera mendapat obat yang tepat. Jadi saya harus menderita selama 3 bulan. Padahal batuk bisa sembuh hanya dalam hitungan hari saja. Saya mempunyai sahabat yang sudah bertahun-tahun menderita penyakit lambung, atau biasa disebut dengan penyakit MAH. Ia sudah sering berobat ke dokter, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh tuntas. Ia sangat menderita dan tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Sahabat saya itu juga sudah mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Dari pengobatan modern sampai pengobatan tradisional, tetapi ia tidak kunjung sembuh. Sahabatku, Anda tentu juga memiliki pengalaman bagaimana Anda berjuang untuk mendapatkan kesembuhan dari penyakit yang Anda derita. Anda tentu tidak berhenti berjuang sampai mengalami kesembuhan, bukan? Apa yang kita rasakan bila penyakit kita tidak kunjung sembuh? Dan apa yang kita rasakan bila kita mendapatkan kesembuhan? Sahabat, kita tentu putus asa dan kecewa bila kita tidak kunjung sembuh dari penyakit yang kita derita. Kita juga bisa kecewa dan marah kepada dokter atau rumah sakit yang tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Sebaliknya, bila kita mendapat kesembuhan, pasti kita bersyukur tak henti-hentinya. Kita kadang ingin mengundang teman-teman kita untuk bersama-sama menaikkan syukur atas kesembuhan kita. Walaupun ada pula orang yang lupa bersyukur dan berterima kasih. Namun pada umumnya orang akan bersyukur bila sembuh dari penyakitnya. Bagaimana pengalaman Anda? Sahabatku yang dikasihi Tuhan, saya akan menceritakan secara singkat seorang perempuan yang sedang berusaha mencari kesembuhan atas penyakitnya. Kisah ini bisa Anda baca pada Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 34. Nah, perempuan yang dikisahkan dalam Injil Markus itu sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang berobat ke berbagai tabib dan sudah menghabiskan banyak uang. Tetapi penyakitnya tidak sembuh, malah semakin buruk. Untungnya perempuan itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Ia telah mendengar berita tentang banyak orang yang disembuhkan oleh Yesus. Nah, pada suatu hari, ia tahu bahwa Yesus ada di daerahnya. Dan pada waktu itu, banyak orang mengikuti Yesus. Lalu ia mengikuti Yesus dari belakang. Dan ketika sudah dekat sekali dengan Yesus, ia menjamah jubah Yesus. Perempuan itu yakin, hanya dengan menjamah jubah Yesus pasti ia akan sembuh. Dan benar sahabatku, ketika itu pendarahannya berhenti. Ketika Yesus merasa ada yang menjamah jubahnya, ia memandang sekelilingnya dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Tak seorang pun menjawab pertanyaan Yesus. Lalu ia bertanya lagi, "Siapa yang menjamah jubah aku?" Nah, perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika ia tahu bila ia sudah sembuh. Ia kemudian tersungkur di hadapan Yesus dan dengan tulus ia memberitahukan apa yang telah terjadi kepada Yesus. Lalu, apa kata Yesus kepadanya? Sahabatku, Yesus kemudian berkata kepada perempuan itu begini, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perkataan Yesus ini tentu sangat menyentuh hati
dan membahagiakan perempuan itu. Ia bukan saja mendapat kesembuhan secara fisik, tetapi ia juga mendapat kesembuhan secara batin. Selama ini ia dijauhi orang karena penyakitnya, tetapi Yesus memanggilnya anakku. Ini panggilan yang sangat menyejukkan hati, seolah Yesus sangat tahu penderitaan batin perempuan itu. Panggilan anakku tentunya menyembuhkan batin perempuan itu yang selama ini merasa sendiri menanggung penderitaannya. Perempuan itu telah mendapatkan kesembuhan sempurna dari Yesus. Tubuh dan batinnya disembuhkan oleh Yesus. Panggilan anakku seolah Yesus adalah Bapanya sendiri yang sangat mengasihinya. Sahabatku, perempuan yang sakit pendarahan itu bukanlah satu-satunya perempuan yang menderita sakit selama belasan tahun. Di dunia ini ada jutaan perempuan yang bisa saja mengalami hal yang sama, bahkan mungkin lebih parah lagi. Dan semua perempuan bisa mendapat kesembuhan yang sempurna dari Yesus. Syarat utama mendapat kesembuhan dari Yesus adalah iman atau keyakinan. Kepada perempuan yang disembuhkan Yesus itu, Yesus mengatakan bahwa iman perempuan itu sendiri telah menyelamatkan dirinya. Jadi, iman kita kepada Yesus akan menjadi penentu apakah Yesus mau menyembuhkan kita atau tidak. Yesus memang mengasihi setiap perempuan, tetapi Yesus tahu bahwa tidak semua perempuan memiliki iman kepadanya. Yesus ingin kita sebagai perempuan memiliki iman yang besar, yang kuat, dan yang tulus kepada Yesus. Yesus ingin kita tidak pernah meragukannya. Yesus ingin kita betul-betul percaya dan yakin kepadanya. Sahabatku, bila saat ini kita sedang berjuang untuk mendapatkan kesembuhan, entah itu kesembuhan jasmani atau kesembuhan batin, maka adalah bijak bila kita mengikuti apa yang dilakukan oleh perempuan yang mendapat kesembuhan secara sempurna dari Tuhan Yesus tadi. Dengan memiliki iman yang kuat dan besar kepada Yesus, maka kita juga akan mengalami kesembuhan. Iman kita akan mewujudkan harapan kita kepada Yesus. Iman akan menjadi jalan Tuhan Yesus menyembuhkan dengan sempurna. Iman akan membawa orang terus berjuang, mendapatkan pertolongan dan mujizat dari Tuhan Yesus. Bila kita memiliki iman yang besar kepada Yesus, maka Ia juga akan mengatakan, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.